Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-1053 tentang peringatan bagi musafir yang berpuasa apabila terasa berat baginya, kemudian dianjurkan untuk kemudian berbuka. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan fasam hatta balagha qura' al-ghamim wa sama an-nas thumma da'a bi qadahin min ma' farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad sam faqala ulaika al-usah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah pada tahun Fathu Makkah di bulan Ramadan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai beliau tiba di daerah yang bernama Qura' al-Ghamim. Orang-orang juga berpuasa, para sahabat juga berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebejana air, kemudian beliau mengangkatnya sehingga orang-orang melihat kepada beliau, kemudian beliau minum. Maknanya beliau membatalkan puasanya. Sesudah itu beliau diberitahu bahwa sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak nurut, mereka adalah orang-orang yang tidak taat, usah, yang bermaksiat. Maksudnya Nabi tidak mengikuti nabinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a rajulan qad ijtama'a an-nas alaihi wa qad dhullila alaihi faqala ma lah qalu rajulun sha'imun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birra an tasumu fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau melihat seseorang lelaki yang dikelilingi oleh orang-orang dan dia pun dipayungi. Banyak orang yang perhatian terhadap orang tersebut sampai-sampai dia dipayungi. Maka Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengannya? Kenapa dia? Maka mereka menjawab, seorang lelaki itu berpuasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk sebuah kebaikan bagi kalian berpuasa dalam keadaan safar. Karena safar adalah perjalanan yang jauh yang melelahkan. Ini konteksnya Nabi SAW berbicara 1400 tahun yang lalu, yang mana safar betul-betul melelahkan. Ya, panasnya sangat kepanasan. Kalau malam ya kedinginan, kendaraannya ya langsung atapnya langit. Beda dengan safar zaman sekarang, serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman itu sangatlah sulit, sehingga kata Nabi SAW, laisa minal birra an tasum minas safar. Tidak termasuk kebaikan jika kalian berpuasa ketika safar. Semua ini adalah bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, memudahkan umatnya ya, agar tidak kemudian terbebani dalam beragama ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW fi riwayatin ukhra, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian. Keringanan, ambil itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Bukankah Allah Taala berfirman, wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian kemudian dalam keadaan sakit atau safar, maka nanti puasa Ramadannya itu bisa diganti di hari yang lain. Ini padahal puasa Ramadan, jamaah. Puasa Ramadan, kalau lagi safar atau sakit boleh tidak puasa, silakan berbuka. Namun nanti diganti di hari-hari yang lain.
Ikhwani rahimakumullah, fi riwayat An-Nisa'i wa fi riwayah lin-Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin fi dhillin syajaratin yurashu alaihi al-ma. Faqala ma balu sahibikum? Qalu ya Rasulullah sha'im. Qala inna laysa minal birra an tasumu fi safar wa alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Wa isnaduhu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang lain, atau para sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki di bawah naungan sebatang pohon yang diguyur air. Beliau pun bertanya, "Mengapa teman kalian ini?" Ya. Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia berpuasa." Maka beliau bersabda, "Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan berpergian jauh. Ambillah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, terimalah keringanan itu, rukhsah." Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa alaikum. Ini orangnya sudah terlalu berat merasakan puasa, diguyur air sampai dipayungi, ya sudah lemes. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak suka melihat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang serupa masih banyak tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya berbuka ketika sedang safar. An Abdullah bin Amr annahu qala sara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fanazala bi ashabihi fa idza nasun qad ja'alu 'arishan 'ala sahibihim wa huwa sha'imun famarra bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala ma sya'nu sahibikum awaji' qalu la ya Rasulullah walakinnahu shaim wa dzalika fi yaumin harur faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la birra an yusama fi safarin rawahu Tabrani bi sanadin hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan lalu beliau singgah bersama sahabat-sahabatnya. Ternyata ada beberapa orang telah membuat naungan untuk sahabat mereka yang berpuasa. Maka orang-orang disibukkan dengan orang yang berpuasa ini. Orang-orang sahabat-sahabat yang lain yang tidak berpuasa itu disibukkan, ya repot ngurusi wong sing poso. Maka kata Nabi SAW, beliau melewatinya, maka beliau bertanya, ada apa dengan kawan kalian ini? Apakah dia sakit? Maka para sahabat mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, hanya saja dia sedang berpuasa. Dan hari itu adalah hari yang disertai angin yang sangat panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata rawi ini, wa dzalika fi yaumin harur. Hari itu hari yang sangat panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kebaikan melakukan puasa dalam keadaan berpergian jauh lagi melelahkan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini semua Nabi menetapkan firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Maka Allah tidak menjadikan agama untuk kalian ini sebuah beban yang sulit untuk dilakukan. Maka Nabi SAW menjadi contoh teladan pertama dalam hadis yang awal tadi. Nabi duluan yang berbuka, ya, Nabi duluan yang membatalkan puasanya. Untuk apa? Agar diikuti oleh para sahabat. Ini adalah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, agar tidak mekso-mekso semacam itu. Dan hadis yang terakhir untuk hari ini jamaah, innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. An Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mencintai jika keringanan darinya itu diambil. Allah sangat mencintai keringanan yang dilaksanakan. Rukhsah dari Allah ketika dikerjakan oleh seorang hamba, Allah mencintai hamba tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala membenci jika kemaksiatan kepadanya itu dilakukan oleh hambanya. Bayangkan jemaah. Maka kalau ada safar, urusan sholat, ya sudah qashar saja, jamak saja. Silakan dijamak qashar begitu. Kalau ada safar, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian, kita kemudian melaksanakan safar, mungkin pas puasa atau puasa Senin Kamis sunnah dan perjalanannya melelahkan, sudah batal saja, minum saja. Ya, itu dicontohkan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali safar Anda memang dalam keadaan nyaman. Ya, para ulama menjelaskan panjang lebar, nyaman di atas mobil ber AC, ya, dan tidak ada beban apapun. Yang dimaksud dalam hadis ini para sahabat yang direpotkan oleh seseorang itu, kan seorang itu sudah terbebani, lemes sampai digembyori banyu, dipayungi, ya. Ini merepotkan orang banyak. Nabi tidak suka semacam itu. Tidak usah maksa-maksa gitu maksudnya Nabi. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini bisa dijelaskan kepada antum semuanya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.